mulai barangkali kita dari melafazkan niat, kita takbiratul ihram, kita baca doa iftitah sampai salam. Iko lahado rada-rada baun mai pak dan ibu, ndak baun capu lele baun tanah lah baun mai kamati. Iya, tapi ada juga temuan yang bacaan solatnya tidak, ya tidak atau ndak selesai. Kalau bahasa sononya ndak sendiri. Kalau dapet anak awak baca tu kok dapet lebih jauh paham bapak dan ibu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Dari nuak baca tu paham awak terjemahannya akan lebih mendekatkan kita kepada rasa khusyuk dalam solat. Ndak manarawang penganatu kian kemari do paham awak jangan dibaca. Jangan ka paham joanan dibaca, rupanya bacaan solat saja masih centang perenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu, telah datangkan kepadamu nikmat yang sangat banyak, maka solatlah kamu bagi Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mempunyai kemampuan tapi tidak mau berkurban, maka janganlah mereka mendekati tempat solat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah anugerahkan ke tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah, sekian banyak rahmat nikmat yang Allah anugerahkan ke diri awak, ke tengah-tengah kehidupan kita. Yang Allah tuntut itu pada intinya adalah bersyukur. Kata-kata syukur bisa kita pahami dengan arti awak berterima kasih kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah anugerahkan ke tengah-tengah kehidupan kita, dan segala rahmat nikmat itu kita pagunuan balik, kita manfaatkan kembali, kita pakai kembali sesuai dengan konsep dan mau kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut saliru hawa nafsu awak. Itu pada intinya syukur. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah, kalau kita cuba memanungan balik iyalah lah sangat banyak rahmat nikmat Allah itu, iyo jawapannya betul lah. Sabara ayi Allah nanta pakai nanta minum di awak. Kalau ayi PDAM bayar, tapi ayi hujan yang membasui dari pari bumi yang turun dari langit, kok disuruh oleh Allah membayar pakai rekening lo baalah kira-kira. Lampu nan kita pakai apakah namanya token atau menurut meteran lampu,
Iya, itu setiap bulan bayar. Kok jotoken habis bali sama jo bayar. Kok cahaya matahari Allah dipabuye lo de Allah takai itu ba kiro-kiro. Setiap hari matahari dipancarkan oleh Allah, munculnya ndak pernah talambe, tabanamnya ndak pernah talambe, ndak pernah tercapek talambe. Kok disuruh oleh Allah bayar rekeningnya cik lai wa kiro-kiro, labara kiro-kiro. Iya, semenjak lahir sampai kini cahaya matahari Allah itu yang terpakai dia. Kalau tiba di rumah sakit, kecek dokter, kecek orang dalam ruangan di perawatan, Pak, amakku pakai oksigen punya. Tabuan kadang bantu nuklir ruang, lah didorong masuk ke dalam ruangan perawatan. Adik pasangan, iya. Ambo ingin tanya ke apa yang memang bertugas ini, baralo satabuang untuk oksigen. Oksigen yang kita iri setiap hari yang dipancarkan oleh Allah lewat cahaya matahari itu, antalah bara-bara tabuangnya barangkali bapak dan ibu-ibu. Aku disuruh oleh Allah bayar kira-kira tu. Tapi Allah hendak tuntut itu semua. Allah hendak tuntut untuk dibayar. Allah hendak pernah nuntut kembalikan kamu ambo agia kalian, tapi balian kamu 3 kali lipat yo. Hendak pernah Allah tuntut seperti itu. Yang Allah tuntut hanyalah bersyukur. Karena kata Allah dalam ayat tadi, inna a'tainakal kautsar, kami telah anugerahkan kepadamu nikmat yang sangat banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kok kamu coba menghitung-hitung, kata Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dek sangat banyaknya, tak mampu ada. Itu diantara instrumen atau ilustrasi tadi, itu baru diantara contoh-contoh, belum lagi yang lain. Nah, kalau kita ingin menjadikan diri kita menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, maka ayat yang pendek tadi sabananya menuntun nawak kasih itu Bapak dan Ibu, menuntun nawak untuk menjadi hamba yang bersyukur. Dan pertama, kalau kece Allah awak lai ingin menjadi hamba yang bersyukur, jaga solat, laksanakan solat. Fasalli li rabbik, solatlah kamu bagi Tuhanmu, jagalah solat. Makanya ada titah Allah dalam ayat, hafizu ala sholawat walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Jaga solat, pelihara solat. Mukmin yang beruntung itu satu di antara kategorinya adalah orang-orang yang mereka selalu menjaga solatnya. Jaga pelaksanaan solat itu sendiri. Solat terdiri dari 2 komponen, aqwalun wa af'alun, muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi bisyara'ita makhsusin. Kita kutip dari definisinya, dari solat itu berarti solat terdiri dari 2 komponen. Ada akwal, itulah bacaan solat. Mulai barangkali kita dari melafazkan niat, kita takbiratul ihram, kita baca doa iftitah sampai salam. Iko lahado rada-rada baun mai pak dan ibu-ibu, ndak baun capu lele baun tanah lah baun mai kamati. Iya, tapi ada juga temuan yang bacaan solatnya tidak atau tidak selesai. Kalau bahasa sononya tidak sendiri. Kalau dapat anak baca tu kok dapat lebih jauh paham buat bapak dan ibu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Dari nuak baca tu paham awak, terjemahannya akan lebih mendekatkan kita kepada rasa khusyuk dalam solat. Ndak manarawang penganatu kian kemari do paham awak jonan dibaca, jankan ka paham joanan dibaca, rupanya bacaan solat saja masih centang perenang. Jago itu. Dan kedua, af'alus solah, berdiri bagi yang mampu berdiri, yang contohkan Rasul dalam solat itu seperti apa, rukuknya seperti apa, i'tidalnya serupa, sujud sampai salam. Karena kecek Nabi dalam hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli,
Solatlah kalian kecik Nabi serupa ambo melaksanakan solat. Maka dia jalan solat itu kepada Nabi ke sahabat. Ya, sehingga akhir cara iku rupanya solat yang dimaksud oleh Allah dalam ayat. Itu yang dia jalan kalau sampai kini. Lai serupa itu ya gerakan solat dan diajarkan itu. Lah itu adalah contoh apa tidak? Kemudian yang kedua nak jaga itu adalah awqatus shalah, waktu solat. Makanya kalau kita buka buku fikih itu pak-pak dan ibu-ibu basobok dari sini awqatus shalah, waktu-waktu solat. Karena bagi orang mukmin kata Allah solat itu waktunya tertentu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawqutah. Sungguhnya solat itu terhadap orang-orang mukmin tertentu waktunya. Subuh dari 5 sampai 5, baik 7 zuhur, baik 7 asar, baik 7 maghrib, baik 7 isya. Lain dalam waktu solat apa tidak? Itu yang pertama. Ya, laksanakan solat. Ya, solatlah kamu bagi Tuhan, peliharai. Yang kedua, ya dalam ayat tadi Allah ingin menunjukkan dan menuntun kita kalau ingin menjadi orang yang bersyukur wanhar. Hari rayanya namanya Idul Adha, prosesi pelaksanaan namanya udhiyah, menyembelih hewan kurban di hari nahar. Bila tu sesudah solat id di tanggal 10 Zulhijjah laksanakan penyembelihan hewan kurban. Di kami tagagih hari itu Ustaz. Iya, tagagih kok kami sembelih dulu hewan kurban, sesudah itu biko baru kami solat id. Lain dah baat Ustaz, tidak boleh. Solat id dulu baru penyembelihan hewan kurban. Ndak ada hewan kurban yang akan disembelih hari itu do, tambah 3 hari sudahnya. Tanggal 11, 2 balik, 3 balik Zulhijjah. Walaupun cuma 1 ekor kambing, itulah udhiyah. Nah, hadis yang kita sampaikan tadi sebenarnya itu menggelitik kita bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu ancaman sebenarnya bagi orang yang diagi ada Allah kemampuan, tapi ibadah kurban konyo entengkan. Allah kurban banyak guna piti kanan lain deh. Ya salah. Ndak kurban mungkin pikiran gini doh. Kecek Nabi mangkana lahu saatan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Saya yang diagi ada Allah kemampuan tapi tidak mau melaksanakan kurban, tidak usah mereka mendekati tambah solat kami dusia dari Nabi kesenan jauh-jauh kesenan jangan dakik-dakik kamari. Ada ulama yang menjelaskan masjid tempat kita melaksanakan solat ini ada juga yang menjalian di mana dilaksanakan solat id, tidak usah dakik-dakik kesenan jauh-jauh salah. Ya, malahan dalam keterangan yang lain ada ya disebutkan dengan falaisa minni kecil Nabi. Ini tidak termasuk umai ambo terus kecuali kalau tidak punya kemampuan. Makanya kasia kita bertanya pak dan ibu yuk ke hati nurani. Kalau ke orang lain kadang-kadang tak tapi jawaban pak. Tanyoi hati lihat rekening. Oi diri angku kulah sanggup untuk berkorban kota walun. Kata hati saya sudah sanggup, maka mendaftarlah. Ambil ujung piti dan 3 juta tu dan lain biasa sajalah di rekening, daftarkan ke panitia kurban kalau wak mampu. Tapi kalau awak mampu nak awak laksanakan karena awak ada hadis pak dan ibu-ibu. Iko adalah dalam rangka awak ingin mempalian kepada Allah bahwasanya diri ini termasuk kelompok abad dan syakura. Orang-orang nalai pandai bersyukur, jaga solat, ikutlah melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kok lai awak berkemampuan untuk itu. Itu saja barangkali tausiah pendek awak bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan ini akan jadi tambahan wawasan bagi kita dalam rangka meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.